4 hari terakhir, Kali Bekasi tercemar di titik yang paling parah. Bendung Bekasi menjadi saksi bisu betapa zolimnya pabrik-pabrik yang membuang limbah berbahaya langsung ke aliran kali. Tidak sesuai prosedur, pengolahan limbah sisa produksi langsung mengalir menuju Kali Bekasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini? Bau tidak sedap, bahkan biasanya di Bendung Bekasi dipenuhi para penjaring ikan. Namun saat saya berada di lokasi, betapa kagetnya kali dipenuhi sisa busa yang jumlahnya sangat banyak. Ini sudah jelas pembuangan limbah skala besar. Banyak pabrik-pabrik harus diinspeksi yang lokasinya berada di bantaran kali yang alirannya menuju Bendung Bekasi. Kami yakin karena kondisi air Bekasi sudah sangat viral, masyarakat Bekasi menanti kebijakan Pak Deddy untuk memberi sanksi tegas terhadap pabrik-pabrik yang dengan sengaja membuang limbah ke Kali Bekasi. Jadi air dari Bogor itu juga masuknya lewat sini juga ya. Jadi banjir kiriman itu semuanya ditabung di sini, kemudian dibuang di Kali Bekasi yang menuju di depan kita itu. Oh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Subrek TV. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di Kali Bekasi. Mungkin Anda sudah pernah berkunjung kemari dan ataupun belum. Saat ini ada yang berbeda. Kali Bekasi berbusa ya. Hari ini berbusanya parah sekali, bisa Anda lihat di bawah ya. Dan airnya pun berwarna hitam pekat. Kali Bekasi merupakan aliran air yang menunjang suplai PDAM di Kota Bekasi maupun di Jakarta ya. Ini termasuk dari aliran Kalimalang juga. Oke, itu guys di bawah ya. Kita berada di sisi sebelah kiri pinggir, dan di depan itu adalah kantor bendungnya, kantor PPK PAB BBWS Citarum di sana ya, di depan. Nah, ini kita bisa turun ke bawah melalui tangga ini. Biasanya itu di sini banyak sekali orang mancing, walaupun yang mencari ikan sapu-sapu ya guys ya. Tapi ternyata hari ini sama sekali tidak ada yang mencari ikan sapu-sapu. Ini pada kemana orangnya ya? Atau mungkin di sini airnya benar-benar tidak sehat sehingga ikan itu tidak ada di lokasi ini guys. Tapi harusnya ikan sapu-sapu itu selalu ada ya. Dia termasuk ikan yang sangat kuat, bertahan di kondisi air manapun. Wah, ini aliran yang dari perumahan depan sana, dari Jalan Kartini ya, meluncur ke sini. Dan kalau misalnya Kali Bekasi ini penuh, justru air sini akan berbalik arah menuju ke perumahan yang di atas di Jalan Kartini guys. Maka dari itu area-area di sini itu banyak sekali perumahan-perumahan yang tidak bisa lolos dari banjir. Bentar guys, kita coba turun ke bawah. Ini jalur bawahnya kira-kira kuat nggak ya buat diinjak? Takutnya ambles ya sini. Kuat ya. Ini kita ke bawah. Nah, itu dia. Airnya berwarna hitam teman-teman. Coba kita lebih dekat lagi. Di sini bahkan ada kursi ya buat orang mancing itu. Dan benar-benar di sini tidak ada yang mancing. Kita akan coba melihat aliran yang mengalir dari pintu air itu ya. Ada 3 itu. Aliran cukup kencang dan warnanya dari sini sudah kelihatan itu berwarna hitam pekat. Oke, nanti setelah dari sini kita bakal juga mampir mengunjungi Seal Trap Kalimalang. Itu kemarin juga banyak juga teman-teman yang request, "Bang, coba liatin penyaring di air Kalimalang." Kenapa air Kalimalang itu selalu bersih? Itu karena Seal Trap yang ada di sebelah sana guys, situ ya. Nanti akan kita menuju ke sana.
Ini sebentar ya. Kita coba menuju dulu ke sebelah kiri. Ini terlihat ada jalan. Ternyata di dalam itu ada rumah, guys. Ya, sini ada rumah di dalam. Gak tahu ini bangunan liar atau enggak ya. Harusnya sih bangunan liar, karena ini berada persis di kali, di pinggir-pinggir kali. Itu ada motor, dan ini di bagian bawah sudah pada rontok ya. Itu ada turap-turap di bawah, teman-teman. Ya udah pada rontok semua. Oke lah, kita nggak usah ke sana ya. Ntar takut lagi disalahartikan, padahal kita cuma pengen lihat dalamnya seperti apa, nanti malah tersinggung. Nah, saat ini saya sudah nyebrang ya di bagian depan, langsung berada di Bendung Bekasinya. Ini Perusahaan Umum Jasa Tirta II UUW1 Seksi STB Bendung Bekasi. Ini saya nggak tahu ini, guys. Ini artinya apa? UUW1 Seksi STB. Yang tahu boleh bantu di komentar, teman-teman. Nah, ini dia di bagian depan aliran airnya. Airnya hitam banget nih. Gila ya, airnya hitam sekali. Tuh. Dan di sana itu ada seperti rakit. Cuma karena ini tempatnya perusahaan, jadi kita nggak bisa masuk kecuali kita izin dulu, teman-teman. Untuk melihat bagian dalam itu, kalau bisa sih naik rakit di sebelah sana. Kita akan lihat proses pembersihan sampah-sampahnya seperti apa di bagian sana ya. Wah, dari sini aja itu sudah kecium baunya luar biasa, teman-teman. Ini ada sekitar 3 pintu air dengan kondisi yang sama, tapi sampah-sampahnya di sini sudah terfilter. Bagian sini paling hitam nih, paling parah nih, guys. Ini airnya paling tinggi di sini. Pak, airnya hitam banget, Pak ya? Dari atas, Pak? Oh, dari Bogor, guys. Jadi air dari Bogor itu juga masuknya lewat sini juga ya. Jadi banjir kiriman itu semuanya ditabung di sini, kemudian dibuang di Kali Bekasi yang menuju di depan kita itu. Wah, luar biasa. Kali Bekasi kembali menjadi perhatian. Terlihat permukaan air dipenuhi busa yang menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana sumber pencemaran ini berasal? Kalau benar busa tersebut berkaitan dengan kiriman limbah industri, persoalannya tidak boleh dianggap sepele. Kali Bekasi bukan sekedar aliran air biasa. Sungai ini memiliki peran penting bagi kebutuhan masyarakat, termasuk sebagai salah satu sumber pasokan air baku untuk layanan PDAM serta mendukung kebutuhan pengairan pertanian. Karena itu, KDM perlu turun langsung melakukan sidak dan memastikan kondisi di lapangan. Bukan hanya melihat warna dan busanya, tetapi juga menelusuri dari mana aliran pencemaran itu berasal, melakukan pengujian kualitas air, dan memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila memang ditemukan pelanggaran. Jangan sampai ketika musim hujan, limbah ikut terbawa arus dan masalahnya baru terlihat ketika sudah sampai ke hilir. Air sungai adalah kebutuhan masyarakat. Kalau sampai tercemar, dampaknya bukan hanya kepada lingkungan, tapi juga menyentuh kebutuhan air bersih dan pertanian. Kali Bekasi harus dijaga bersama. Dan kalau ada industri yang terbukti membuang limbah sembarangan, jangan hanya ditegur, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. KDM saatnya turun dan cek langsung. Jangan sampai busa di permukaan menjadi tanda bahwa ada masalah besar yang sedang tersembunyi di balik aliran Kali Bekasi. Sekarang kita bergeser ke Seal Trap Kalimalang. Disinilah
Salah satu titik penting yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga kualitas air dan kebersihan aliran Kali Malang. Tapi, kondisi di lapangan justru harus menjadi catatan serius. Endapan lumpur sudah menumpuk begitu banyak. Kalau harus dibiarkan, pertanyaannya sederhana. Mau sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Silt trap bukan sekedar bangunan yang berdiri di pinggiran aliran kali. Fungsinya sangat penting untuk membantu menahan sedimentasi dan menjaga kualitas air sebelum air tersebut masuk ke sistem pengolahan dan kemudian disuplai untuk kebutuhan masyarakat, termasuk menuju Jakarta. Karena itu, pemeliharaan seharusnya tidak menunggu sampai kondisinya parah seperti ini. Anggaran pemeliharaan tentu menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi infrastruktur ini. Tetapi, kalau hampir 1 tahun tidak juga dibersihkan, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Jangan sampai kita sibuk membangun infrastruktur baru, sementara infrastruktur yang sudah ada justru dibiarkan kehilangan fungsinya. Karena lumpur terus menumpuk setiap hari. Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut kualitas air dan kepentingan masyarakat luas. Lagi-lagi, Kang Deddy Mulyadi harus turun tangan bukan untuk mengambil alih pekerjaan siapapun, tetapi untuk memastikan persoalan seperti ini benar-benar diperiksa, dibersihkan, dan fungsi silt trap kembali maksimal. Karena kalau menunggu sampai sedimentasi memenuhi seluruh bangunan, itu namanya bukan pemeliharaan. Itu namanya menunggu masalah menjadi lebih besar.